البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Kita di awal-awal muka surat 51 ini ya. Enggak ada wawunya. Yuhaddisunat tarikh, sejarah telah bercerita kepada kita. Anna rajulan sa'alal imama Malik. Bagiannya apa Malik kan? Tapi ini kita tahu ini asal dari kitab ini adalah ceramah yang dibukukan. Ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullah an kaifiyat istiwa'ihi ta'ala ala arsyih, tentang bagaimana cara Allah Ta'ala istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy, caranya macam mana? Haitsu qala ar-rahmanu ala arsy istawa, tatkala dia, ataukah maksudnya Allah di sini, intinya ya kita ma'ruf hadisnya, ayatnya itu, bukan ayatnya, apa ceritanya itu, yaitu tentang firman Allah Ta'ala ar-rahmanu ala arsy istawa kaifastawa, bagaimana bagaimana Allah melakukan istiwa. Fandahashal imamu Malik min hadas soal, Imam Malik terguncang dengan pertanyaan tadi. Sebagaimana yang nanti akan disebutkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-I'tiqad, sanadnya sahih. Kaifa yatajarra'u 'ala Allahi hadzal abdul miskin, bagaimana hamba yang miskin, yang malang ini lancang kepada Allah. Alladzi ya'jizu an ma'rifati kaifiyati ba'di makhluqatihi ta'ala, yang mana si hamba yang malang ini dia tidak mampu untuk mengetahui kaifiyat, tata cara sebagian makhluk. Ya, kaifiyatnya surga saja kita tidak tahu, bahkan yang di dalam jiwa kita, yaitu nyawa kita, kaifiyatnya macam mana kita pun tak tahu. Maka bagaimana berani membicarakan tentang kaifiyat istiwanya Allah. Summa yas'alu an kaifiyat istiwa'illahi ta'ala ala arsyih, kemudian dia bertanya tentang kaifiyat istiwanya Allah di atas, Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Fa'atraqa Malikun ra'sah, Imam Malik menundukkan kepalanya. Ila antasabbaba araqa, sehingga beliau pun bercucuran peluh, hayaan minallah, merasa malu kepada Allah. Summa rafa'a ra'sahu faqal, selanjutnya beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, al-istiwa'u ma'lum, istiwa telah diketahui, yaitu secara maknanya kita tahu, artinya adalah ala wartafa'a wastaqor, tinggi, meninggi, atau apa itu, menetap, namun tidak seperti caranya makhluk. Wal kaifu majhul, adapun tata caranya bagaimana dia demikian, gambarannya bagaimana, ini tidak diketahui karena Allah tidak menceritakan itu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentangnya adalah kebid'ahan, karena Nabi dan para salaf tidak mengajarkan untuk menanyakan kaifiyat satu persatu dan seperti itu dan yang semacam itu. Summa amara bi ikhraji sa'il min majlisih, selanjutnya beliau memerintahkan agar si penanya dikeluarkan dari majelisnya, li'annahu mubtadi', karena dia seorang mubtadi'. Telah dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri, tidak semua orang yang bertanya demikian langsung diusir, tetapi kata Imam Al-Ajurri, beliau tahu bahwasanya orang ini, Imam Malik tahu orang ini memang orang yang mubtadi'. Hakadha su'ila Malik, demikianlah Imam Malik ditanya. Wa hakadha ajaba ba'da tilkal halah allati tara'at lah, demikianlah beliau menjawab setelah situasi yang menimpa beliau, situasi yang datang pada beliau tadi. Walau qaranna mauqifa sahibi Malik wa uslubihi fi su'alih, seandainya kita membandingkan antara sikap temannya Malik tadi, sahib, kalau bahasa kita kan teman ya, tapi jelas orang ini bukan temannya Imam Malik, orang ini mubtadi'. Telah dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, istilah sahib adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan orang lain. Boleh jadi hubungan yang baik, boleh jadi apa? Hubungan permusuhan, istilahnya sahib.
wa uslubihi fi su'ali, dan metode dia di dalam bertanya, wa baina mauqifi syatti wa uslubihi sakhir, dan yaitu kita bandingkan dengan sikap si Syatti, orang mana ini, Emirat kah yang kemarin kita baca itu yang di awal-awal, dan metode dia yang bersifat mengejek masalah Allah punya tangan. La wajadna mauqifa Syatti aswa, niscaya kita akan mendapati sikap Syatti lebih buruk. Paling tidak orang yang bertanya pada Imam Malik ini tidak sampai istilahnya apa, dengan cara mengejek, sementara si pembicara zaman sekarang tadi si Syatti dia dengan cara mengolok-olok sifat Allah, naudzubillah. Wa uslubuhu ab'ad, ini dohirnya maktuf kemana, mauqif kah? Wa uslubahu ab'ada minal haya'i wal adab. Wajada berarti di sini apa, memiliki dua maf'ul bih. Kita mendapati metode si Syatti ini lebih jauh daripada rasa malu dan adab. Wa idza kunna qad ta'akkadna, dan apabila kita telah memastikan anna afata Ismail Asy-Syatti, bahwasanya penyakit yang menimpa Ismail Asy-Syatti ini, annahu lam yadrus hadzal mabhas, dia belum mempelajari pembahasan asma wa sifat. Ya, dia sudah menyatakan dia sendiri tidak tahu masalah asma wa sifat, tapi berani bicara. Walaisa ladaihi adna ilmamin fi, dan dia tidak memiliki ilmam. Ilmam adalah penelitian yang paling sederhana, dia tidak memiliki itu. Fal wajibu alaina an nus'ifahu bi hadiyah, maka yang wajib atas kita adalah kita, ini bahasanya apa ya, sa'afa. Sebagian mengatakan is'af itu adalah menolong, sebagian mengatakan is'af itu adalah apa, memukul. Nggak tahu mana yang sesuai, mungkin menolong ya dengan bahasa yang halus. Kita tolong dia dengan suatu hadiah. Narju an takuna maqbulatan ladai, kita berharap hadiah tadi diterima oleh dia. Wa hiya ibaratun an darsin mujiz, ini adalah, yaitu yang hadiah yang akan kita berikan adalah gambaran dari suatu pelajaran yang ringkas fi tauhidil asma'i was sifat, tentang tauhid asma' was sifat. Dan jelas bukan hanya untuk Syatti, tapi juga nasihat untuk orang-orang yang mungkin terkesan oleh ajaran orang tadi dan yang lainnya. Fa arju ayyataqabbalaha biqabulin hasan, saya berharap orang tadi menerima hadiah ini dengan penerimaan yang baik. Wa yafraha biha, dan bergembira dengan hadiah tadi, karena ini bagian dari rahmat Allah. Kebenaran adalah rahmat, dan kita diperintah untuk bergembira dengan rahmat dan kurnia Allah Ta'ala. La'allallaha yanfa'uhu biha. Baik, ini dengan apa? An yang dihapus, asalnya la'allallaha an ay yanfa'ahu biha. Semoga Allah memberikan manfaat kepadanya dengan hadiah tadi. In khalasatin niyyah, apabila niatnya itu ikhlas, wa hasunal qasad, dan maksud dia memang baik. Wa ilaika ayyuhal akhul muslim. Baik, gimana cara kita menerjemahkan kalau ilaika ya? Apakah ini adalah isim fi'il amr, yaitu ambillah, ataukah di sini dia jar majrur muta'alliq dengan fi'il yang tersembunyi? Tak masalah insyaallah. Yang paling ringkasnya kita jadikan dia sebagai isim fi'il amr, ilaika, yaitu ambillah wahai saudara muslim, ma yaftahullahu alaina fis suturil atiyah, fis suturil atiyah, apa yang Allah bukakan kepada kami pada baris-baris yang akan datang berikut ini. Mabahasul asma'i was sifat, pembahasan asma' was sifat. Wa qabla an nadkhula fi solbil mabahas, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, nu'akkidu anna mabahasa hadzal bab, kita menguatkan, kita akan menekankan bahwasanya pembahasan bab ini tauqifiyun mahd, benar-benar berhenti secara total kepada apa? Kepada dalil, karena ini perkara gaib. Bagaimana kita tahu tanpa adanya dalil dari wahyu? Ini tauqifi, berhenti pada dalil wahyu. Bima'na annahu la yakhda'u lil ijtihad, dengan makna bahwasanya pembahasan asma wa sifat ini tidak tunduk pada ijtihad. Ya, tak boleh ada ijtihad masuk di sini.
Walalil qiyas, tidak boleh masuk kepada qiyas. Bagaimana akan mengqiyaskan Allah kepada makhluk, sementara Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Maka jangan kalian membuat contoh-contoh untuk Allah, permisalan untuk Allah, karena Allah yang tahu sementara kalian tidak tahu. Awil istihsanil akli, atau sesuatu yang dipandang baik oleh akal, ya semata-mata akal memandang, oh Allah sebaiknya punya ini, tak boleh punya itu. Nah, ini perkaranya wahyu, bukan perasaan atau pikiran. Awin nafyi wal isbati bidzauqi wal wijdan, atau peniadaan dan penetapan dengan perasaan dan hampir sama ya, wijdan, sesuatu yang didapatkan oleh jiwa. Pola-polanya orang sufiyah. Balis sabilu ilaihi al-adillatu sam'iyatul khabariyah. Akan tetapi jalan menuju kepada pembahasan ini adalah dalil-dalil sam'i, yaitu Quran was sunnah, al-khabariyah, yang mana ini tidak diketahui kecuali melalui jalur khabar. Akal tidak masuk di sini. Wa bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan yang lain, la yutajawazul kitabu was sunnatu fi hadzal bab. Al-Quran wa sunnah tidak boleh dilampaui di dalam bab asma wa sifat. Wa hadhil ibarah allati tajiduha baina qausain, ungkapan ini yang Anda dapatkan di antara dua kurung, jelas yang tertulis di sini bukan kurung tapi tak masalah ya. Mangqulatun an imami ahli sunnati wal jamaah al-imami Ahmad bin Hanbal. Ini dinukilkan dari pemimpin ahli sunnah wal jamaah al-imam Ahmad bin Hanbal. Wa adillatul kitabi wa sunnah yuqalu laha sam'iyah. Dalil-dalil Quran wa sunnah dinamakan sebagai dalil sam'i. Wa yuqalu laha khabariyah, dikatakan khabariyah. Karena akal tidak masuk di situ, yang masuk hanyalah khabar. Atau yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dari riwayat Al-Hikari itu, apa itu? Dari apa? Dari min jihatil khabar. Tayyib, akal tidak ada alasan untuk masuk ke situ. Kita hanya mendapatkan khabar dari yang maksum. Wa yuqalu laha naqliyah, ya dalil naqli. Ai al-adillatul masmu'atu anillah, yaitu dalil-dalil yang didengar dari Allah, au an rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallati akhbarallahu biha an nafsih, dan yang dikhabarkan oleh Allah tentang dirinya sendiri. Au adina li rasulih, atau Allah mengizinkan kepada rasulnya fa akhbara biha, untuk mengabarkannya, maka Rasulullah pun mengkabarkannya. Awil lati nuqilat ilaina an kitabi rabbina, atau berita-berita, enggak tahu ini nuqilat, ini hiya kembali ke apa? Berita-berita ataukah asma wa sifat yang dinukilkan kepada kita dari kitab Rabb kita, dari Al-Quran, au sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam, atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna wallahu a'lam.